Halo pria berkelas, pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba dia berubah? Yang dulu selalu ada, kini mulai menjauh. Yang dulu hangat, sekarang terasa dingin. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku salah? Atau dia sudah nggak cinta lagi? Dan di momen seperti itu, kita sering panik. Kita berusaha keras mempertahankan, mengirim pesan berkali-kali, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih sama. Padahal, kadang semakin kita kejar, semakin dia pergi. Semakin kita panik, semakin kita kehilangan kendali. Nah, dalam video ini saya mau ngebahas tentang 5 hal penting yang perlu dihindari ketika menghadapi pasangan yang mulai menjauh. Mulai dari belajar menahan diri, memberi ruang, menyadari nilai dirimu sendiri, menjaga keseimbangan hidup, hingga membangun komunikasi yang sehat dan tulus. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa mempertahankan hubungan tidak selalu tentang berjuang keras, melainkan tentang belajar tenang, memahami perasaan, dan tidak kehilangan diri sendiri di tengah cinta. Tonton sampai akhir, karena setiap poinnya akan membantu kamu menemukan ketenangan hati dalam menghadapi hubungan yang mulai renggang. Jadi jangan buru-buru menyalahkan diri, dan jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Ada cara yang lebih tenang untuk menghadapi semua ini. Berikut 5 hal penting yang perlu kamu hindari saat dia mulai menjauh darimu. Yang pertama, jangan memberi tekanan berlebihan. Ketika seseorang yang kita sayangi mulai menjauh, ada rasa panik yang tiba-tiba datang begitu saja. Kita mulai bertanya-tanya dalam hati, apa aku melakukan kesalahan? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Apakah dia sudah tidak mencintai aku lagi? Perasaan cemas itu seperti ombak yang datang berulang-ulang. Kita tidak tenang, bahkan mulai mencari-cari alasan di setiap gerak-geriknya. Dan di tengah kepanikan itu, tanpa sadar, kita mulai memberi tekanan. Kita mengirim pesan terus-menerus, menelpon tanpa henti, atau mencari cara apapun untuk membuatnya merespon. Kita berharap dengan begitu semuanya bisa kembali seperti semula. Tapi yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Dia malah semakin menjauh, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena tekanan yang kita berikan membuatnya kehilangan ruang untuk bernapas. Bayangkan seseorang yang sedang merasa penuh, lelah, atau bingung dengan pikirannya sendiri, lalu kita datang dengan tuntutan, pertanyaan, dan kekhawatiran. Sekalipun niat kita baik, cara kita bisa terasa menekan. Cinta yang sehat tidak tumbuh dari rasa takut kehilangan. Cinta yang sejati tidak muncul karena kita berusaha memaksa orang lain untuk tetap tinggal. Terkadang, mencintai juga berarti tahu kapan harus berhenti menuntut. Kita sering lupa bahwa kedekatan bukan hanya soal seberapa sering kita berkomunikasi, tapi juga seberapa besar kita memahami bahwa seseorang mungkin butuh waktu sendiri. Ketika dia mulai diam, bukan berarti dia tidak peduli. Kadang, diam itu adalah bentuknya menyembuhkan diri. Memberi tekanan di saat seperti ini justru bisa membuat hubungan kehilangan keseimbangan. Karena saat kamu terus mengejar, dia akan terus mundur. Bukan karena kamu tidak cukup berharga, tapi karena kamu tidak memberi ruang untuk dirinya bernapas dan merasa aman. Cinta yang tulus tidak harus selalu hadir secara fisik atau terus menuntut kehadiran. Kadang cinta juga bisa terasa dari cara kita menahan diri. Dari bagaimana kita memberi kepercayaan tanpa curiga, dan memberi ruang tanpa merasa kehilangan. Ketenangan dalam hubungan tidak tercipta dari kontrol, melainkan dari kepercayaan. Meski sedang berjauhan, rasa itu tetap ada dan tidak mudah hilang. Kalau kamu merasa gelisah karena dia mulai menjauh, cobalah tarik napas sebentar. Alihkan perhatianmu bukan pada kenapa dia berubah, tapi pada bagaimana aku bisa tetap tenang menghadapi perubahan ini. Karena dalam hubungan apapun, kamu tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah cara kamu merespon. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan jangan biarkan rasa sayang berubah menjadi tekanan. Terkadang, justru ketika kamu berhenti mengejar dan mulai berfokus pada ketenanganmu sendiri, orang itu akan mulai menyadari bahwa kamu bukan seseorang yang bergantung, melainkan seseorang yang tahu cara mencintai dengan dewasa. Ingat, cinta yang tulus tidak selalu harus dikejar. Kadang, ia hanya perlu dijaga dengan kesabaran, kepercayaan, dan keheningan yang penuh kasih. Jika dia memang untukmu,
kamu tidak perlu memaksanya untuk tetap di sisimu. Dan jika ternyata tidak, maka kamu sudah belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jadi saat dia mulai menjauh, jangan panik. Jangan terburu-buru menekan atau menuntut penjelasan. Tenangkan dirimu, karena ketenanganmu adalah cara terbaik untuk menjaga apapun yang masih bisa diselamatkan. Dan kalaupun akhirnya hubungan itu harus berubah, kamu akan tahu bahwa kamu telah berusaha dengan cara yang paling bijak, tanpa memaksa, tanpa kehilangan harga diri dan tetap penuh cinta. Yang kedua, beri ruang untuk dirinya. Kadang, dalam hubungan kita lupa bahwa setiap orang punya dunia di luar kisah cintanya. Ada hal-hal yang tidak kita tahu, luka-luka yang tidak pernah mereka ceritakan, atau beban yang mereka tanggung dalam diam. Ketika seseorang yang kita sayangi tiba-tiba menjauh, bukan berarti rasa cintanya hilang. Bisa jadi, ia sedang berperang dengan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak sanggup ia bagi dengan siapapun, bahkan denganmu. Namun sayangnya ketika kita merasa ditinggalkan, insting pertama kita adalah mendekat. Kita ingin tahu kenapa, ingin memperbaiki, ingin hadir setiap saat karena kita takut kehilangan. Kita berpikir kalau aku terus ada, dia pasti akan merasa lebih baik. Padahal justru di saat seperti itu, yang ia butuhkan bukan kehadiranmu yang mendesak, tapi ruang untuk bernapas. Kita sering salah mengartikan cinta sebagai keharusan untuk selalu bersama. Padahal cinta yang matang justru tahu kapan harus menahan diri, karena tidak semua keheningan berarti penolakan, dan tidak semua jarak berarti kehilangan. Kadang seseorang menjauh bukan karena ingin pergi dari kita, tapi karena sedang berusaha menemukan dirinya sendiri. Memberi ruang bukan berarti kamu menyerah, bukan berarti kamu berhenti peduli. Memberi ruang adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan, bahwa cinta kalian cukup kuat untuk bertahan tanpa harus terus bersama setiap waktu. Kamu tidak bisa selalu menjadi penyelamat bagi orang lain. Kamu tidak bisa selalu menenangkan badai dalam pikirannya. Ada hal-hal yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan kesendirian. Dan tugasmu bukan memaksa dia untuk segera baik-baik saja, tapi memberi keyakinan bahwa ketika dia siap, kamu tetap di sana, tidak menuntut, tidak menekan, hanya hadir dengan hati yang tenang. Bayangkan hubungan seperti dua tangan yang saling menggenggam. Terlalu erat akan membuat keduanya sesak, terlalu longgar bisa membuatnya terlepas. Keseimbangan ada di tengah-tengah, di genggaman yang hangat tapi tidak memenjarakan. Itulah esensi dari memberi ruang. Dalam cinta, ada kalanya kita perlu menahan diri untuk tidak selalu ingin tahu. Kita perlu belajar tenang dalam ketidakpastian, karena tidak semua jarak perlu segera dijembatani. Terkadang dengan memberi ruang, justru kamu memberi kesempatan hubungan itu untuk tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Bisa jadi, dia akan menggunakan waktu itu untuk merenung, memahami dirinya, dan akhirnya sadar bahwa kamu adalah tempat yang paling nyaman untuk kembali. Atau, mungkin sebaliknya, ruang itu justru membuat kalian menyadari bahwa arah kalian sudah berbeda. Apapun hasilnya, kamu tetap menang, karena kamu memilih untuk mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Ingat, cinta yang memaksa tidak akan pernah tenang, tapi cinta yang memberi ruang akan selalu punya peluang untuk bertahan. Mungkin dia memang perlu waktu untuk menyembuhkan luka yang tidak kamu sebabkan, atau mungkin dia hanya butuh jeda dari dunia yang terlalu bising. Dan di tengah semua itu, yang dia butuhkan bukan pertanyaan seperti kenapa kamu berubah, melainkan ketenangan dari seseorang yang bisa berkata, "Nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu. Aku di sini, tapi aku nggak akan menekanmu." Kalimat sederhana itu bisa berarti banyak bagi seseorang yang sedang lelah, karena di saat dunia menuntut mereka untuk selalu kuat, kamu menjadi satu-satunya yang memberinya kebebasan untuk lemah sejenak. Jadi, kalau kamu merasa seseorang mulai menjauh, jangan buru-buru menariknya kembali. Tenangkan dirimu dan biarkan ruang itu bekerja. Ruang bukan tanda kehilangan, tapi kadang justru cara terbaik untuk menemukan satu sama lain kembali. Karena kalau dia memang untukmu, ruang itu tidak akan memisahkan. Ruang itu akan membuat kalian tumbuh menjadi dua pribadi yang lebih kuat, yang akhirnya bisa saling mencintai tanpa saling menekan, tanpa saling kehilangan arah, dan tanpa kehilangan diri masing-masing. Yang ketiga, sadari nilai dirimu. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba tidak cukup ketika seseorang yang dulu memujimu kini tak lagi memandangmu sama? Atau ketika orang yang kamu perjuangkan mulai menjauh tanpa penjelasan? Saat itu kamu mungkin mulai bertanya-tanya,
Apa aku kurang perhatian? Apa yang salah dariku? Dan disinilah banyak orang mulai kehilangan dirinya sendiri. Mereka menilai harga diri berdasarkan cara orang lain memperlakukan mereka. Padahal kebenarannya adalah, perilaku seseorang terhadapmu tidak pernah menjadi ukuran dari nilai dirimu. Kamu bisa menjadi orang paling tulus, paling sabar, paling setia, dan tetap saja ada kemungkinan seseorang memilih untuk pergi. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena mereka sedang berjuang dengan hal yang bahkan tidak ada hubungannya denganmu. Kadang, orang menjauh karena sedang kehilangan arah. Mereka butuh waktu untuk mencari jati diri, atau mungkin mereka sedang menghadapi luka yang belum sembuh dari masa lalu. Dan tanpa sadar mereka menarik diri, bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka belum siap untuk benar-benar hadir. Namun, di titik itulah seringkali hati kita hancur. Kita berpikir, kalau aku lebih sabar mungkin dia nggak akan pergi. Kalau aku lebih sempurna, mungkin dia akan tetap tinggal. Padahal, cinta sejati tidak tumbuh dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran dua orang yang sama-sama mau berjuang. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat nilaimu, kalau mereka memang sedang menutup mata. Dan kamu tidak perlu mengubah dirimu hanya untuk membuat orang lain bertahan. Nilai dirimu tidak turun hanya karena seseorang gagal menghargaimu. Kamu tetap berharga, bahkan saat tidak diakui. Kamu tetap layak dicintai, bahkan ketika cinta itu tidak datang dari arah yang kamu harapkan. Dan kamu tetap berarti, bahkan ketika seseorang memilih untuk pergi. Ketika kamu mulai menyadari hal ini, sesuatu yang indah akan terjadi. Kamu mulai membangun cinta dari dalam diri sendiri. Kamu tidak lagi mengejar seseorang agar merasa cukup, karena kamu tahu, kamu sudah cukup bahkan tanpa siapapun yang mengatakannya. Jangan biarkan sikap orang lain mengubah cara kamu melihat dirimu. Kalau hari ini dia tidak memilihmu, bukan berarti kamu kalah. Mungkin semesta hanya sedang menunjukkan bahwa tempatmu bukan di sisi seseorang yang tidak mampu melihat cahaya yang kamu bawa. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa tidak layak. Ia tidak membuatmu merasa harus bersaing, membuktikan atau memohon untuk diperhatikan. Cinta yang sehat membuatmu tetap merasa aman, bahkan di saat hubungan sedang diuji. Dan jika kamu merasa lelah karena selalu merasa tidak cukup, berhentilah sejenak. Lihat ke dalam dirimu. Kamu masih punya hati yang tulus, niat baik, dan keberanian untuk mencintai. Itu saja sudah membuktikan betapa berharganya kamu. Jangan biarkan kehilangan seseorang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hubungan bisa berakhir, tapi dirimu harus tetap utuh. Kamu bisa memaafkan, melepaskan, dan tetap percaya bahwa kamu pantas dicintai dengan cara yang lembut, bukan dengan keraguan. Ingat, orang yang tepat tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu setiap hari. Mereka akan melihatmu sebagaimana kamu sebenarnya. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa kamu saat kamu menjadi dirimu sendiri. Jadi, kalau hari ini dia mulai menjauh, jangan langsung menyalahkan diri. Berhentilah menilai harga dirimu dari kehadiran seseorang. Kamu tidak kehilangan nilai hanya karena seseorang tidak mampu melihatnya. Karena cinta yang sejati akan datang pada waktu yang tepat. Dan ketika cinta itu tiba, kamu tidak perlu berjuang keras untuk diakui. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dan orang itu akan tahu bahwa kamu selalu berharga, bahkan sejak sebelum dia datang. Yang keempat, jaga keseimbangan dalam hidupmu. Ketika hubungan mulai terasa renggang, dunia bisa terasa seperti berhenti berputar. Seseorang yang dulu menjadi bagian dari keseharianmu kini mulai menjauh. Percakapan yang dulu hangat kini menjadi singkat, dingin, dan penuh jarak. Dan di saat seperti itu, kamu mungkin merasa kosong, seolah seluruh hidupmu berpusat pada satu orang. Dan ketika dia pergi, segalanya ikut runtuh. Namun, kamu harus ingat satu hal yang sangat penting. Hidupmu tidak berhenti di satu orang. Kamu masih punya dunia di luar hubungan itu. Ada mimpi yang menunggu kamu kejar, keluarga yang masih menyayangimu, teman-teman yang siap mendengar ceritamu, dan versi terbaik dari dirimu sendiri yang menunggu untuk kamu temukan kembali. Ketika kamu terlalu larut dalam kesedihan, kamu tanpa sadar kehilangan keseimbangan hidupmu. Kamu berhenti melakukan hal-hal yang dulu membuatmu bahagia. Kamu kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kehilangan rasa syukur atas hal-hal kecil yang masih kamu miliki. Padahal, cinta yang dewasa bukan hanya tentang menjaga hubungan, tapi juga tentang menjaga diri sendiri, tetap utuh di tengah segala perubahan.
Cinta bisa menjadi bagian indah dari hidup, tapi ia tidak boleh menjadi satu-satunya alasan kamu merasa hidup. Karena ketika kebahagiaanmu hanya bergantung pada satu orang, kamu sedang memberikan kendali atas hidupmu kepada mereka sepenuhnya. Dan jika suatu saat mereka menjauh, kamu akan merasa kehilangan segalanya. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga keseimbangan. Alihkan energi dan perhatianmu ke hal-hal yang bisa menumbuhkanmu kembali. Kembali ke hal-hal sederhana yang dulu membuatmu bahagia. Membaca buku, mendengarkan musik, menulis, berjalan sore, atau sekadar menikmati waktu sendirian. Lakukan hal-hal yang mengingatkanmu bahwa kamu masih punya hidup yang luas, penuh kemungkinan, dan tidak berhenti hanya karena seseorang memilih untuk mengambil jarak. Ketika kamu mulai menata kembali hidupmu, kamu sedang mengembalikan kekuatanmu. Kamu belajar untuk mencintai bukan dari rasa takut kehilangan, tapi dari tempat yang seimbang, tempat di mana kamu bisa memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Ingat, kamu tetap bisa mencintai seseorang tanpa harus kehilangan fokus pada dirimu. Kamu tetap bisa berjuang untuk hubungan tanpa mengabaikan kebutuhan emosionalmu sendiri. Keseimbangan inilah yang membedakan cinta yang matang dari cinta yang bergantung. Karena cinta yang bergantung seringkali melahirkan kecemasan. Kalau dia pergi, aku akan hancur. Tapi cinta yang seimbang berkata, aku mencintainya, tapi aku juga punya diriku sendiri yang harus kujaga. Kamu harus tahu, daya tarik seseorang tidak hanya datang dari wajah, perhatian, atau kata-kata manis. Daya tarik sejati muncul dari keseimbangan. Dari seseorang yang tahu cara mencintai tanpa kehilangan arah, yang bisa tetap tenang di tengah badai, dan yang tetap bisa tersenyum meski hatinya sedang diuji. Kamu menjadi menarik bukan karena kamu berusaha keras untuk dipertahankan, tapi karena kamu tetap berdiri tegak saat segalanya terasa goyah. Kamu tetap punya cahaya sendiri, meski orang lain memilih untuk menjauh darinya. Jadi, saat hubunganmu terasa renggang, jangan jadikan itu akhir dari dunia. Jadikan itu kesempatan untuk kembali mengenal dirimu. Tanyakan lagi, apa yang dulu membuatku bahagia sebelum aku mengenalnya? Lalu kembalilah ke hal-hal itu. Kembalilah kepada dirimu yang dulu penuh semangat, yang dulu berani bermimpi, yang dulu percaya bahwa hidup punya banyak warna, bukan hanya satu nama. Karena ketika kamu bisa menjaga keseimbangan antara mencintai dan mencintai diri sendiri, antara memberi dan menjaga batas, kamu sedang menunjukkan kedewasaan yang sejati. Dan kedewasaan itu adalah hal paling menarik yang bisa kamu tunjukkan. Bukan hanya untuk menarik cinta seseorang, tapi juga untuk membangun kehidupan yang utuh dan damai, dengan atau tanpa siapapun di sisimu. Yang kelima, bangun komunikasi yang sehat. Dalam hubungan apapun, salah satu hal yang paling sering membuat jarak semakin lebar bukanlah perbedaan, tapi kurangnya komunikasi yang sehat. Ketika seseorang mulai menjauh, banyak dari kita memilih untuk diam, menebak-nebak, atau malah menyimpulkan hal-hal yang belum tentu benar. Kita tenggelam dalam pikiran sendiri, berasumsi bahwa dia sudah tidak peduli, tidak cinta, atau bahkan sedang menyembunyikan sesuatu. Padahal, bisa jadi dia hanya sedang kelelahan, bingung, atau butuh waktu untuk menata diri. Masalahnya, semakin lama kita menebak, semakin besar pula jarak yang tercipta. Karena diam tanpa penjelasan akan selalu melahirkan prasangka. Dan prasangka yang dibiarkan akan perlahan membunuh hubungan, tanpa perlu ada pertengkaran. Maka dari itu, ketika kamu merasa ada perubahan dalam hubungan, beranilah untuk berbicara. Tapi ingat, bukan dengan nada menyalahkan, melainkan dengan hati yang ingin memahami. Kamu tidak perlu menuntut penjelasan dengan nada tinggi, tidak perlu berkata kenapa kamu berubah, apakah kamu sudah nggak sayang lagi. Kalimat seperti itu hanya akan membuat orang semakin menutup diri, karena terdengar seperti tuduhan. Cobalah dengan cara yang lebih lembut, jujur, dan manusiawi. Misalnya kamu bisa berkata, aku merasa kamu sedikit berbeda akhir-akhir ini. Aku nggak bermaksud menekan, cuma ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat seseorang merasa aman untuk berbicara, karena mereka tahu kamu datang bukan untuk menuntut, tapi untuk memahami. Komunikasi yang sehat adalah ketika dua orang berbicara, bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk menjaga hubungan. Ketika dua hati memilih untuk mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara, dan ketika kejujuran menjadi jembatan, bukan senjata untuk saling menyakiti. Terkadang, hanya dengan satu percakapan yang tulus,
Hubungan yang hampir hancur bisa kembali pulih, karena yang sebenarnya hilang bukan cinta, tapi rasa saling mengerti. Banyak orang berpikir bahwa mencintai cukup dengan memberi perhatian atau pengorbanan. Padahal, cinta tanpa komunikasi hanyalah kesalahpahaman yang menunggu waktu untuk pecah. Kamu bisa mencintai seseorang sedalam apapun, tapi kalau kamu tidak tahu cara berbicara dengannya, cinta itu akan tenggelam di antara asumsi dan rasa sakit yang tidak pernah dijelaskan. Komunikasi yang sehat juga berarti, kamu mau terbuka tentang perasaanmu sendiri. Kamu tidak perlu selalu terlihat kuat. Kamu boleh jujur kalau kamu merasa sedih, bingung, atau kecewa, karena kejujuran bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu cukup percaya untuk menunjukkan sisi rentanmu. Namun penting juga untuk memahami batas. Jangan gunakan komunikasi sebagai cara untuk menekan, seperti terus-menerus meminta klarifikasi atau memaksa seseorang untuk segera bicara saat mereka belum siap. Kadang, berbicara sehat juga berarti tahu kapan harus diam sebentar. Memberi ruang agar percakapan bisa terjadi dengan tenang, bukan dalam keadaan emosi. Ingat, tujuan dari komunikasi bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di hati masing-masing. Jadi, saat hubunganmu terasa menjauh, jangan hanya diam dan menebak. Kumpulkan keberanian untuk memulai percakapan dengan ketulusan. Mungkin hasilnya tidak langsung memperbaiki segalanya, tapi setidaknya kamu sudah berusaha menjaga hubungan itu dengan cara yang benar. Dan kalaupun akhirnya hubungan itu tetap harus berakhir, kamu bisa melangkah pergi dengan hati yang lebih tenang, karena kamu tahu, kamu sudah mencoba berbicara, bukan hanya berdiam dan menebak. Pada akhirnya, komunikasi yang sehat bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang niat di baliknya. Niat untuk memahami, bukan menuntut. Niat untuk mendengarkan, bukan menyerang. Dan niat untuk menjaga, bukan melukai. Cinta tidak selalu butuh jawaban cepat. Kadang, ia hanya butuh dua hati yang mau saling bicara dengan jujur. Dan percayalah, kadang satu percakapan sederhana bisa menyelamatkan apa yang hampir hilang, asal disampaikan dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Jadi, belajarlah untuk melepaskan dan tetap tenang. Hubungan itu indah tapi tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita merasa semuanya sempurna, penuh tawa dan perhatian. Dan tiba-tiba, tanpa kita mengerti sepenuhnya, pasangan mulai menjauh. Itu bisa membuat hati gemetar, pikiran berputar dan perasaan panik muncul begitu saja. Rasa takut kehilangan membuat kita ingin menguasai, ingin terus menempel, padahal kadang justru hal itu yang membuat jarak semakin terasa. Di saat seperti ini, penting untuk belajar melepaskan kendali. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap di sisi kita. Tidak bisa menuntut cinta atau perhatian. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga hati sendiri, mengatur emosi, dan tetap hadir untuk diri sendiri. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi diri sendiri dan pasangan untuk bernapas, untuk menemukan keseimbangan, dan untuk tumbuh. Selanjutnya, kita juga harus belajar percaya. Percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, bahwa kadang menjauh bukan karena mereka berhenti mencintai, tapi karena mereka sedang menghadapi hal-hal yang hanya bisa diselesaikan sendiri. Percaya juga pada diri sendiri, bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi jarak, dan cukup bijak untuk tetap menjaga nilai diri meski keadaan terasa sulit. Selain itu, belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri adalah kunci yang tak kalah penting. Cinta yang sehat bukan tentang menyingkirkan semua rasa takut dan ketidakpastian, tapi tentang tetap utuh, tetap berharga, dan tetap berani tersenyum meski hati sedang diuji. Cinta yang dewasa tidak menuntut, tidak menekan, dan tidak membuat kita lupa siapa diri kita. Sebaliknya, cinta yang dewasa memungkinkan kita tetap tumbuh, tetap bahagia, dan tetap harmonis dengan diri sendiri, sementara tetap membuka ruang untuk hubungan itu berkembang dengan sehat. Jadi, kalau suatu saat dia mulai menjauh, jangan panik. Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan hati. Ingatlah bahwa jarak sementara bukan akhir dari segalanya. Dan bahwa cinta sejati tidak selalu harus dipaksa atau dikejar. Kadang yang diperlukan hanyalah kesabaran, ketenangan dan keyakinan bahwa jika cinta itu memang untukmu, ia akan menemukan jalan pulang sendiri. Gunakan waktu ini untuk menyayangi dirimu sendiri, untuk menata hidupmu kembali, dan untuk belajar bahwa kamu cukup tanpa harus terus-menerus menunggu atau menuntut. Dengan begitu, ketika akhirnya cinta itu kembali atau ketika hidup membawamu ke arah lain, kamu akan tetap utuh,
damai, dan siap menyambut apapun yang datang. Hidup dan cinta memang penuh ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti, kamu selalu punya kekuatan untuk tetap tenang, menjaga diri dan mencintai dengan bijak. Belajarlah untuk melepas, belajar untuk percaya, dan belajar bahwa cinta sejati tidak pernah memaksa. Ia hadir dengan lembut, tanpa tekanan, dan tetap hangat di hati. Dalam hubungan, kita tidak bisa selalu mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita merespons. Ketika seseorang mulai menjauh, bukan berarti semuanya berakhir. Kadang, itu adalah momen bagi kita untuk belajar tentang arti tenang, percaya, dan menghargai diri sendiri. Cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang paling sering menahan atau mengejar, tapi tentang siapa yang mampu tetap lembut meski hatinya sedang diuji. Belajarlah memberi ruang, menjaga keseimbangan, dan berbicara dengan hati terbuka. Karena hubungan yang sehat selalu tumbuh dari dua orang yang sama-sama berani memahami, berani melepaskan, dan berani mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Kalau kamu sedang berada di fase ini, semoga kata-kata ini bisa menenangkan hatimu sedikit saja. Tulis di komentar ya, hal apa yang paling kamu pelajari dari hubunganmu selama ini. Dan jangan lupa sayangi dirimu dulu sebelum siapapun.